Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di Fong A Podcast, tempat ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai tapi tetap kritis karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Sahabat Bawaslu, setiap kali pemilu atau pemilihan berlangsung, sahabat pasti sering mendengar istilah pelanggaran pemilu. Mulai dari dugaan politik uang, kampanye di luar jadwal, hingga permasalahan di hari pencoblosan. Nah, pada Fong A Podcast kali ini, kita akan mengulik lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana alur penanganan pelanggaran itu berjalan. Tentunya bersama saya, Jalal, selaku host pada kesempatan kali ini. Dan narasumber kita yang saat ini sudah berada di samping saya, Mas Adi Budiman. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Mas Adib ini merupakan staf administrasi perkantoran di Bawaslu Kabupaten Malang. Tapi mungkin bisa diceritakan dulu ke sahabat Bawaslu terkait tema kita pada siang hari ini. Kenapa sih mau membawakan tema ini? Bukannya ini harusnya di ranah penanganan pelanggaran ya? Jadi di Bawaslu Kabupaten Malang itu bukan hanya staf pengampu divisi penanganan pelanggaran yang harus memahami alur dari penanganan pelanggaran itu sendiri. Jadi kita sebelum masuk tahapan, setelah tahapan itu selalu diadakan sebuah evaluasi terkait penguatan kelembagaan. Salah satunya alur penanganan pelanggaran ini. Berarti bukan hanya staf atau pengampu penanganan pelanggaran aja yang harus tahu tentang alur penanganan pelanggaran ini ya. Berarti keseluruhan staf di Bawaslu Kabupaten Malang harus tahu akan ini. Betul, jadi bukan hanya staf pengampu penanganan pelanggaran aja, tapi harus semua yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang harus mengerti tentang alur penanganan pelanggaran. Oke, Mas boleh dijelaskan sih apa yang dimaksud dengan pelanggaran itu? Pelanggaran pemilu atau pemilihan, setiap tindakan yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu atau Pemilihan. Dengan kata lain, pelanggaran terjadi jika ada peserta penyelenggara pemilih atau pihak lain yang tidak mentaati norma hukum dalam penyelenggara pemilu atau pemilihan. Lalu bagaimana sih Mas alur penanganan pelanggaran itu dan mungkin bisa dijelaskan perbedaan antara alur penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan itu seperti apa? Alur penanganan pelanggaran pemilu atau pemilihan dibedakan berdasarkan jenis pelanggarannya. Secara umum, Bawaslu dan jajarannya adalah pintu masuk laporan atau temuan pelanggaran. Setelah itu alurnya berbeda sesuai kategori. Untuk kategori pelanggaran itu apa saja ya Mas ya? Sesuai Perbawaslu, jenis pelanggaran itu ada pelanggaran kode etik, pidana, terus administrasi, dan undang-undang lainnya. Bagaimana alur penanganan pelanggaran ini ya Mas? Terus apa perbedaan antara alur penanganan pelanggaran pada waktu pemilu dan pemilihan? Alur penanganan pelanggaran pemilu atau pemilihan dibedakan berdasarkan jenis pelanggarannya. Secara umum, Bawaslu dan jajarannya adalah pintu masuk laporan atau temuan pelanggaran. Setelah itu, alurnya berbeda sesuai kategori. Alurnya secara garis besar, pertama ketika menerima laporan atau menemukan sebuah dugaan pelanggaran itu, meregistrasinya menjadi dugaan pelanggaran. Setelah diregistrasi, nanti ada proses klarifikasi. Dari proses klarifikasi itu, kita mencari bukti dan juga keterangan sebanyak mungkin. Dan dilanjutkan kajian. Nah, di kajian ini nanti hasilnya bisa hasil berupa pelanggaran atau bukan pelanggaran. Nah, perbedaan di alur pemilu dan pemilihan, perbedaan terbesarnya adalah di waktu penanganan pelanggaran. Kalau pemilu itu 7+7 jadi 14 hari kerja. Sedangkan di pemilihan 3+2 jadi 5 hari. Dan itu pun hari kalender. Oh, mengapa sih Mas penting sekali bagi masyarakat untuk tahu alur penanganan pelanggaran ini?
Ya penting karena Bawaslu membutuhkan peran masyarakat untuk pengawasan di lapangan. Oh, berarti apa namanya sebagai pengawas partisipatif ya dari kalangan masyarakat ya Mas ya. Oke. Sejauh mana sih Mas pengawas pemilu itu bisa bertindak dan kapan diteruskan ke Gakumdu? Bawaslu dapat bertindak hanya pada tahap penyelidikan, sedangkan untuk penyidikan itu dilaksanakan di Polres. Sejak kajian menunjukkan bahwa pelanggaran itu merupakan pidana. Misal hal tersebut tidak pidana berarti tidak sampai diteruskan ke SPKT di Polres ya Mas? Iya, betul. Faktor apa sih Mas yang harus dipenuhi agar laporan bisa ditindaklanjuti? Misalnya bukti, bisa identitas, pelapor, waktu pelaporan, dan paling lama itu 7 hari sejak diketahui. Oke. Bagaimana cara menghadapi laporan masyarakat yang mana itu tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, Mas? Itu diminta untuk dilengkapi terdahulu dan dikasih waktu selama 2 hari. Ketika dalam masa 2 hari itu tetap tidak dilengkapi, tidak ditindaklanjuti, bagaimana? Ya tidak bisa diregistrasi. Oh, berarti hanya sampai di situ ya laporannya, tidak dilanjutkan dalam proses penanganan pelanggarannya. Betul. Oke. Dari pengalaman Bawaslu Kabupaten Malang, apa sih tantangan terbesar dalam menghadapi dugaan pelanggaran itu? Itu mengumpulkan bukti dan saksi itu tantangan paling berat. Karena mungkin masyarakat kurang ya dalam melaporkan itu, kurang lengkap gitu ya Mas ya. Oke. Mungkin dari Mas Adib sendiri sebagai perwakilan Bawaslu nih ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat agar lebih aktif melaporkan pelanggaran pemilu, Mas? Menurut saya sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, masyarakat harus melek terhadap tahapan yang berlangsung. Karena secara umum ini bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu jujur dan adil. Sesuai slogan Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi untuk warga Kabupaten Malang, jangan takut melaporkan dugaan pelanggaran pemilu di sekitarmu. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Adib yang telah berkenan untuk bisa memberikan penjelasan terkait dengan alur penanganan pelanggaran kepada sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Untuk dapat kita simpulkan bahwa dari apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini, yang menjadi perbedaan terbesar dalam alur penanganan pelanggaran di pemilu ataupun pemilihan itu, kalau di pemilu 7+7 jadi 14 hari kerja, sedangkan dalam pemilihan itu 3+2 jadi 5 hari kerja. Itu pun dilaksanakan secara kalender atau hari kalender. Nah, selanjutnya kami dari Bawaslu Kabupaten Malang ingin mengajak seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif melaporkan ketika ditemukan pelanggaran di lapangan. Mungkin cukup itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.